hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami, ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Lalu kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Kita mau menanti-nantikan Allah Bapa di sorga berbicara bagi setiap kita lewat kebenaran firman-Nya. Orang yang merindukan Tuhan, maka dia akan dipuaskan oleh firman yang berasal dari hati Allah, dari pikiran dan perasaan Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau tenggelam semakin dalam di hadirat Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami membuka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Supaya bejana hati kami terus diisi dengan kebenaran-Mu ya Allah. Dan Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kuduskanlah setiap kami ya Bapa. Maafkan kami atas setiap ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami lakukan salah di hadapan Bapa, ampunilah kami. Supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami semua ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Roh Kudus Tuhan tidak mengurapi hamba. Taruhlah setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba ya Allah Bapa di sorga, supaya apa yang hamba sampaikan bukan rekayasa pikiran manusia, tetapi semua itu berasal dari hati Bapa. Dan kebenaran-Mu itulah yang memberkati kami, meneguhkan kami di dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentu kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan. Karena di dalam Kristus kita menerima janji akan diselamatkan. Dan kita harus mengerti bahwa janji keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu bukan sekedar supaya kita bisa terhindar dari api neraka saja. Saudara, kita menerima janji keselamatan di dalam Kristus memiliki satu tujuan, supaya di dalam Kristuslah kita terus dibentuk sehingga kita kembali menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Menjadi manusia yang sejati, manusia seperti yang diciptakan oleh Allah semula. Manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Bapa inginkan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, persoalannya saudaraku, kalau selama ini kita memahami keselamatan itu hanya bertujuan untuk menghindarkan kita, supaya kita terhindar dari api neraka dan diperkenankan masuk di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka pemahaman pengertian keselamatan seperti inilah
yang akan membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita secara individu, ya. Tanggung jawab kita di mana kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kita harus mengerti bahwa maksud dari tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ini artinya kita harus terus berjuang supaya kita bisa menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kita harus berjuang untuk mencapai standar kehidupan ini. Jadi kita ditebus di dalam Kristus bukan saja supaya kita bisa terhindar dari api neraka, tetapi ditebus di dalam Kristus supaya semakin hari kita berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita harus memandang kepada Kristus senantiasa. Jadi di dalam mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan Kristus dan bukan yang lain, saudaraku. Kehidupan Kristus seperti apa? Kristus hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka kita pun harus hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kristus tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu kalau kita berada di dalam Kristus, kita juga harus berjuang supaya tidak melakukan segala sesuatu yang merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Lalu kehidupan Kristus yang lain. Kristus tidak hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, kita juga sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kita kepada kenikmatan-kenikmatan hidup dunia atau kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kita harus menanggalkan semuanya itu, saudaraku, karena itu merupakan rintangan terbesar yang akan merintangi kita untuk berjuang mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita tidak akan bisa sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga kalau kita tidak semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Ibrani 12, kita baca dari ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka sebenarnya firman Tuhan ini sedang mengarahkan kita untuk benar-benar mau mengenakan kehidupan Kristus. Dan untuk mengenakan kehidupan Kristus berarti kita harus menanggalkan beban dan dosa. Beban itu menunjuk kepada keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, yang semuanya itu dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Dan tentu hal itu menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tetap hidup mengikuti keinginan diri, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan daging, saudaraku, pada akhirnya kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga.
Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga itu adalah dosa, saudaraku. Jadi hidup kita meleset, ya, tidak tepat sasaran, tidak seperti yang Bapa kehendaki. Kita keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Allah. Hidup kita meleset. Jalur kehidupan kita yang tepat itu adalah hidup yang sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, hidup kita meleset, tidak tepat sasaran, saudaraku. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan katakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Orang percaya harus memandang kepada Yesus. Sebagaimana Kristus telah hidup, seperti itulah kita harus hidup. Tidak boleh kurang dari itu, saudaraku. Kalau kurang, sekali lagi meleset. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi jalan kehidupan itu, jalan yang harus kita tempuh itu, jalan yang harus kita jalani itu adalah cara hidupnya Kristus. Kalau kita tidak benar-benar memandang kepada cara hidupnya Kristus, seperti yang tadi dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita tidak melihat kepada kehidupan Yesus lalu kita mengikuti jejak hidupnya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa di sorga. Artinya, kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah selamat? Ya, di dalam Kristus kita sudah menerima keselamatan itu. Tetapi setelah menerimanya kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Tanggung jawab kita itu adalah kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Karena inilah standar kepribadian anak-anak kerajaan Allah yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini standarnya, sama seperti Kristus. Kalau kita tidak mencapai standar hidup sama seperti Kristus, maka maaf, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya Tuhan Yesus hendak berkata, kamu tidak akan bisa diselamatkan kalau kamu tidak berada di jalanku, kalau kamu tidak mengikuti jejak kehidupanku, kalau kamu tidak mengenakan kebenaran yang kukenakan, kalau kamu tidak hidup sama seperti aku telah hidup. Jadi kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak hidup seperti Kristus, berarti kita sedang menyia-nyiakan keselamatan itu, saudaraku. Karena tujuan daripada diselamatkan itu bukan sekedar supaya kita terhindar dari api neraka, tetapi tujuan daripada keselamatan itu supaya kita kembali dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Tadi saya sudah singgung di awal, di dalam Kristus kita dibentuk supaya menjadi manusia yang sejati, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Ini tujuan keselamatan di dalam Kristus. Jadi jangan salah mengerti, sebab persoalannya adalah selama ini banyak orang percaya berpikir setelah menerima Kristus itu sudah cukup, lalu tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, pemahaman seperti ini sebenarnya merupakan kesesatan yang terjadi di dalam pikiran kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh memiliki pikiran yang salah. Sebab kalau kita hanya memahami di dalam Kristus kita diselamatkan tanpa perlu mengerjakan apa-apa lagi sebagai respon daripada keselamatan yang kita terima, maka kita tidak akan mungkin bisa mencapai standar kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, saudaraku.
Ingat saudaraku, standar hidup kita sebagai orang percaya itu pribadi Kristus. Kita bisa melihat salah satu contoh yang bisa kita lihat sebagai sebuah kegagalan hidup. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-19, kisah ini ditulis ya. Kita tentu tidak akan membaca semuanya. Kita mengambil bagian-bagian potongannya saja. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan saudaraku, dalam keadaannya sebagai orang yang kaya, orang ini masih tertarik ya, memiliki keinginan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika dia berkata demikian kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ketika dikatakan turutilah segala perintah Allah, orang ini pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Perintah yang mana?" Artinya, ia masih memiliki respon yang baik ketika Tuhan Yesus katakan, "Turutilah segala perintah Allah." Lalu dia bertanya, perintah yang mana? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Disinilah pokok persoalan yang utamanya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya di dalam Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memberikan satu gambaran kepada kita. Jika kita ingin mencapai sebuah kesempurnaan hidup, maka kita tidak boleh terikat dengan apapun yang kita miliki saat ini. Apapun bentuk kesenangan hidup yang kita miliki saat ini, semuanya harus dilepaskan. Barulah kita bisa berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Nah, orang muda yang kaya ini ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu, firman Tuhan katakan di dalam ayat 22, ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita harus jujur bahwa keadaan ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak orang yang takut melepaskan dirinya dari keterikatan dengan apa yang ia miliki. Harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, apapun bentuknya. Ada banyak orang yang takut untuk melepaskan itu. Karena mereka berpikir kalau itu dilepaskan, mereka tidak akan bahagia lagi. Mereka tidak bisa menikmati hidup lagi. Padahal sesungguhnya kebahagiaan hidup orang percaya itu hanya satu, yaitu Tuhan dan kerajaannya dan bukan yang lain. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga." Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini hendak menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak terikat, kalau kita tidak mengikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang kita miliki, dan kita mau mempergunakan apapun yang kita miliki itu hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Artinya kita mau menjadikan hidup kita menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Segala sesuatu yang kita miliki kita mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang memerlukan. Maka sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan sorga. Itulah maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Artinya ketika engkau tidak mengikatkan dirimu dengan segala sesuatu yang engkau miliki, engkau sedang mengumpulkan harta bagimu di dalam kerajaan Bapa di sorga.
Lalu Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya Tuhan Yesus hendak berkata, ketika engkau sudah melepaskan dirimu dari keterikatan dengan segala sesuatu yang engkau miliki, berjalanlah terus bersamaku, ikutlah jejak hidupku, sama seperti aku taat melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Maka engkau pun harus taat, hidup melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebab itulah hidup yang Bapa ajarkan kepadaku, dan aku melakukannya, supaya segenap hidupku boleh menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, inilah gambaran hidup yang diinginkan oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kalau sekarang kita ditanya, apakah kita sudah selamat? Saudara sendiri yang akan menjawabnya. Artinya, kalau saudara masih terikat dengan kehidupan dunia ini, dengan apapun yang engkau anggap itu menyukakan, menyenangkan, membahagiakan, itu membuat engkau merasa nyaman, engkau tidak mau melepaskan diri daripada itu, maka sesungguhnya, sekalipun engkau mengaku percaya kepada Kristus, engkau sedang menyia-nyiakan keselamatan itu. Tetapi ketika kita melepaskan diri kita dari keterikatan dengan semua itu, lalu sekarang kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kita tahu benar bahwa, ya, di dalam Kristus aku telah menerima keselamatan itu. Dan aku bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami saat ini, menyertai langkah hidup kami saat ini, dan memberkati kami semua saat ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.